Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Kolose 2 ayat yang ke berapa ini? Ke-11, mulai ayat yang ke-11. Ini firmannya demikian. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan bukan tubuh yang berdosa, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi orang Israel itu dulu itu pasti disunat. Mereka merasa kalau sunat itu memang mengikuti perintah Allah, merasa dosanya sudah dihilang. Seperti itu kelihatannya. Karena di situ ditulis bukan kalau kita orang percaya itu bukan sunat yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi kulit kapan dihilangkan, ditanggalkan. Bukan cara itu sunatnya Kristen atau sunat Rohani, bukan seperti itu. Tapi seperti baptisan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang belum tahu baptisan itu apa, simbol orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu dibaptis. Nah, upacara baptisan ada yang dengan di dimasukkan ke dalam air lalu dikeluarkan lagi seolah-olah bangkit dari kubur seperti itu. Ada yang juga pakai percik saja cukup, jadi di atasnya percik seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah baptisan gambaran dari kepercayaan kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia, yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi Allah punya kuasa yang luar biasa sehingga membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan Bapak Ibu Saudara yang percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, ya tentu karena mengangkut dosa kita, itu disebut katanya di sini sunat rohani atau sunat yang tidak menanggalkan tubuh yang berdosa itu. Jadi itu sunat rohani namanya. Bukan sunat ya, tetapi percaya kepada kuasa kerja kuasa Allah yang luar biasa. Kerja kuasa Allah itu ya kuat, yang bisa membangkitkan orang dari antara mati. Khususnya Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang luar biasa itu di, di, dinyatakan dalam kehidupan kita pada waktu kita percaya. Kalau kita percaya seperti itu, maka itu disebut sunat Kristus. Ya. Jadi di dalam Kristus. Yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu Bapak Ibu Saudara bagaimana? Jadi tidak usah sunat lagi tanda petik untuk, maksud saya, sunat dalam hal rohani untuk kerohanian. Tapi kalau alasan lain sunat, oke itu lain lagi. Tapi yang di sini dikatakan sunat rohani itu ya percaya kepada kuasa Allah. Ya, kuasa Allah di dalam Kristus Yesus yang telah nyata. Yesus bangkit dari antara orang mati. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Anda semua yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah sunat Kristus namanya. Mari kita memuji Tuhan, bersyukur atas kesempatan, atas kehormatan, atas kasih karunia yang menyunatkan kita di dalam Kristus sehingga kita dosa kita diampuni, dilepaskan, ya, ditanggalkan. Itu kata dia. Seperti semua tadi ditanggalkan, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita hidup secara optimis dengan
berani menatap masa depan karena kita sudah disunat dalam Kristus, kita sudah waktu mempercayakan diri kuasa Allah yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Karena kita percaya Yesus Kristus Tuhan mati di kayu salib, kemudian bangkit lagi dan hidup selama-lamanya. Dan itulah pengharapan kita. Kita akan hidup selama-lamanya. Dimulai saat kita percaya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mari percaya yang belum percaya. Tapi yang sudah percaya, mari kita tetap teguh dalam kepercayaan kita. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau telah menyelamatkan kami dalam Kristus. Oleh karena kepercayaan kami akan kuat kuasa Allah. Oh Tuhan, kami mohon Tuhan terus meneguhkan keyakinan kami, kepercayaan kami di dalam Kristus Yesus. Supaya hidup kami penuh pengharapan dan penuh keberanian menghadapi masalah, menatap masa depan yang sudah tersedia bagi kami yang percaya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.